Indonesia untuk memilih. Ya, kami KPU ya, saya khususnya di Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, memang melihat bahwa aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sangat penting karena di dalam Pilkada serentak lanjutan 2020 ini banyak hal baru, terutama terkait dengan penerapan protokol COVID ya. Jadi sebetulnya sosialisasi ini sudah dilakukan, baik ketika tahapan dimulai ya, tahapan lanjutan dimulai, maupun setelah peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 itu diundangkan. Metodenya secara internal ya, baik kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam rapat-rapat koordinasi, dan juga kepada stakeholder terkait ya, termasuk KPU juga sangat sering diundang ya untuk hadir dalam seminar, dalam diskusi online yang dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, kenapa sosialisasi ini penting? Pertama, untuk meyakinkan masyarakat dan menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pilkada yang kita selenggarakan ini pertama adalah pilkada yang sehat, pilkada yang aman ya, bagi semua pihak, bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat. Kemudian yang kedua, ini adalah pilkada yang demokratis ya. Jadi dua aspek itu menurut saya penting sekali kita sosialisasikan. Nah, kemudian tahapan yang sedang berjalan sekarang adalah terkait dengan coklit ya, dalam rangka pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Ya, tujuannya adalah bagaimana kita memiliki ya DPT yang mutakhir, akurat dan komprehensif begitu. Nah, tahapan ini juga penting untuk disosialisasikan. Karena apa? Karena PPDP kita itu datang dari rumah ke rumah masyarakat ya, untuk menemui masyarakat, dan itu memang sudah berjalan ya. Jadi KPU sekira memiliki standar yang sangat ketat bahwa PPDP yang reaktif misalnya setelah dites rapid itu tidak diperkenankan bertugas diganti dengan yang lain. Jadi mohon maaf, ini memang standarnya demikian semata-mata untuk menjamin kesehatan penyelenggara maupun masyarakat yang dikunjungi. Demikian juga saya lihat hari ini ya, simulasi yang diselenggarakan oleh KPU RI dalam rangka proses pungut hitung ini adalah bagian dari aspek penyiapan penyelenggaraan secara teknis di TPS. Kemudian yang kedua adalah bagian dari sosialisasi bagaimana sesungguhnya penerapan protokol COVID-19 ini pada hari H pemungutan dan penghitungan suara. Saya melihat ya, pihak-pihak yang berkompeten juga hadir hari ini. Ada dari Bawaslu, ada dari gugus tugas ya, kemudian dari unsur pemerintah, dari aparat keamanan juga hadir. Tentu ini adalah momentum yang sangat baik ya. Hingga setelah simulasi ini tentu akan ada evaluasi, akan ada penyempurnaan terhadap tata cara ya, dan ini akan dituangkan dalam juknis nanti. Jadi dengan demikian diharapkan nanti pada hari H ya, sekali lagi pemungutan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tidak ada kekhawatiran ya masyarakat, karena dipastikan protokol itu sudah diterapkan dengan ketat ya, dilakukan pengawasan oleh Bawaslu dan juga setelah distandarisasi oleh pihak yang berwenang. Untuk Indonesia. Jadi di tengah-tengah situasi sekarang ya, saya kira metode sosialisasi itu ada dua ya. Pertama tentu media konvensional, karena ada beberapa daerah yang tidak terjangkau oleh infrastruktur IT. Tapi tentu syaratnya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan itu tadi. Kemudian yang kedua, KPU mendorong pemanfaatan media sosial. Dan kami KPU RI ya, tentu dengan bantuan jajaran sekretariat, sudah menghimpun semua akun yang dimiliki oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Dan saya selaku divisi yang diberi tugas untuk menangani, sudah juga menyampaikan agar di beberapa daerah itu ya, agar sampai kepada media sosial yang dimiliki oleh PPK dan PPS. Jadi lewat media sosial itulah ya, kita menyampaikan informasi-informasi baik tentang protokol kesehatan, tentang perkembangan tahapan, dan juga tentang bagaimana partisipasi masyarakat itu. Bisa kita lihat ya, sebagai contoh misalnya ketika gerakan coklit ya serentak itu dilakukan, demikian juga sebelumnya gerakan klik serentak itu ya, saya kira dari evaluasi kami itu di pusat ya, provinsi sampai kabupaten sudah mengunggah ya aktivitas yang dilakukan. Ini tentu hal yang positif untuk memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan data-data dan memang mekanisme resmi yang diselenggarakan oleh KPU. Untuk Indonesia. Pada prinsipnya ya, kampanye ini kan sudah diatur ya, baik dalam peraturan KPU tentang kampanye ya, maupun peraturan KPU tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan di masa bencana ya, bencana non-alam COVID-19 ini. Semua bentuk kampanye yang dimungkinkan oleh undang-undang itu tetap dimungkinkan untuk dilakukan, supaya KPU dalam pengaturannya tidak melanggar ketentuan undang-undang. Namun demikian, jika nanti ada pembatasan, maka pembatasan itu semata-mata karena situasi kedaruratan yang terjadi. Ya, pembatasannya adalah misalnya protokol kesehatan, kemudian rekomendasi atas ya perkembangan situasi COVID-19 ini di daerah-daerah. Sebagai contoh misalnya, kampanye rapat umum itu dimungkinkan, tetapi ya ini sebagai contoh saja ya, itu didorong untuk dilakukan
melalui media daring. Nah, bagaimana kalau melalui media daring tidak bisa dilakukan, tetapi ada keinginan untuk melakukan secara langsung, itu syaratnya ada, ya. Pertama, gugus tugas ya atau Satgas COVID-19 ini menyatakan bahwa daerah itu adalah bebas dari COVID. Kemudian ada rekomendasinya, kemudian menerapkan protokol kesehatan dan ada rapat koordinasi untuk memutuskan itu. Melibatkan KPU, Bawaslu, tim kampanye pasangan calon dan stakeholder terkait. Ya, jadi dengan demikian bahwa situasi-situasi itulah yang menentukan nanti untuk khusus untuk rapat umum. Sedangkan untuk kampanye-kampanye yang lain di dalam PKPU 6 2020 juga sudah diatur. Pada prinsipnya adalah bagaimana memanfaatkan media daring ya, kemudian didukung dengan metode konvensional sepanjang protokol itu diterapkan. Nah, nanti tentu KPU akan merumuskan satu pedoman teknis lebih lanjut untuk memberikan penjelasan lebih detail ya, bagaimana hal ini diterapkan di lapangan. Untuk Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat ya dalam sejumlah perkembangan terakhir ya di media massa, kemudian survei-survei itu, memang salah satu isu yang muncul adalah tentang tingkat partisipasi. Tapi saya melihatnya ya, kami melihat bahwa partisipasi itu sebetulnya secara garis besar ada dua ya. Pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pilkada itu sendiri. Ya, dari tahapan misalnya pemungutan data pemilih, kemudian tahapan kampanye, pungut hitung dan seterusnya. Itu adalah proses di mana masyarakat bisa berpartisipasi. Kemudian yang kedua tentu partisipasi dimaknai sebagai tingkat kehadiran di TPS. KPU ya, sesuai dengan renstra yang sudah ditetapkan, itu menetapkan angka 77,5 ya. Nah, kami berharap ya, ini bisa dicapai ya, tentu dengan kerja keras kita semua. Jadi pada prinsipnya, ini adalah hal yang baru ya. Adalah hal yang baru, kalau kita lihat di sejumlah negara, ada negara-negara yang memang justru meningkat partisipasinya. Ada juga yang turun. Nah, kita bisa juga di samping melakukan persiapan-persiapan dalam konteks nasional, kita juga bisa mengambil best practice ya, atau pengalaman-pengalaman terbaik dari negara-negara yang memang sukses menyelenggarakannya gitu ya. Jadi sekali lagi tentu KPU menghimbau semua pihak untuk mengawal proses pilkada ini dan juga tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS karena memang protokol itu ya dengan sangat serius ya dipersiapkan dan dikoordinasikan oleh KPU.